Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita merasa bahwa yang bisa mengundang murka Allah hanyalah dosa-dosa besar. Padahal ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan, dianggap remeh, tetapi di sisi Allah itu adalah perbuatan besar, bahkan bisa mendatangkan murkanya. Apa yang kita anggap kecil bisa jadi sangat besar di sisi Allah. Di video kali ini kita akan membahas 7 kebiasaan sepele yang bisa mengundang murka Allah. Mari kita simak bersama. Semoga menjadi bahan muhasabah agar kita bisa menjauhinya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, amalan yang pertama adalah mengucapkan perkataan kasar dan menyakiti hati orang lain. Saudaraku, lisan adalah nikmat, tapi juga bisa menjadi sumber petaka. Betapa sering kita menganggap enteng perkataan, memanggil orang dengan julukan buruk, bercanda berlebihan, atau melontarkan kata-kata kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka tanpa ia pikirkan, lalu ia terjerumus ke dalam neraka yang dalam. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin hanya satu kalimat singkat, tetapi mampu melukai hati saudara kita dan bisa membuat kita kehilangan pahala besar. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita, karena satu kata bisa menentukan nasib kita di akhirat. Amalan yang kedua adalah meremehkan sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang agama, namun betapa sering kita menunda sholat, sibuk dengan pekerjaan atau lalai hingga waktu hampir habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bukan tidak sholat, tetapi lalai. Lalai artinya sholat tanpa khusyuk, menunda-nunda atau dilakukan sekadarnya. Saudaraku, sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penentu keselamatan kita di akhirat. Amalan yang ketiga adalah menyia-nyiakan nikmat dengan mengeluh terus-menerus. Kita sering lupa bersyukur. Sedikit saja ada kekurangan, kita mengeluh. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kita alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Mengeluh terus-menerus adalah tanda kurang ridho pada takdir Allah, dan itu bisa mengundang murkanya. Gantilah keluhan dengan ucapan syukur. Niscaya hati menjadi lebih tenang dan rezeki pun bertambah. Amalan yang keempat adalah ghibah atau menggunjing orang lain. Sobat menebar kebaikan Islam, mungkin kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tetapi lisan kita sering jatuh pada ghibah,
membicarakan keburukan orang lain. Allah mengibaratkan ghibah dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ghibah itu nikmat di lisan, tetapi sangat keji di sisi Allah. Jangan sampai dosa yang sepele di mata kita justru menjadi alasan beratnya hisab di akhirat. Amalan yang kelima adalah meremehkan dosa kecil. Ada orang yang berkata, cuma dosa kecil. Padahal dosa kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menumpuk hingga menggunung di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hatilah terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Seperti api kecil yang terus diberi kayu, lama-lama membesar. Begitu pula dosa kecil. Jika diremehkan, ia akan menghancurkan kita, bahkan orang lain. Sombong bukan hanya karena harta atau jabatan, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain juga termasuk sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hanya seberat biji sawi. Betapa bahayanya sombong. Jangan sampai kita remehkan orang lain, karena bisa jadi di sisi Allah derajatnya lebih tinggi daripada kita. Amalan yang ketujuh adalah pelit dalam bersedekah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Harta yang kita miliki sejatinya titipan Allah. Namun seringkali kita merasa berat untuk bersedekah. Padahal yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Justru dengan bersedekah, Allah lipat gandakan rezeki. Namun orang yang pelit, yang menahan hartanya dari jalan Allah, bisa mengundang murkanya, karena ia lebih mencintai harta daripada cinta kepada Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, coba kita renungkan dari 7 kebiasaan tadi, berapa banyak yang masih kita lakukan? Berapa kali lisan kita menyakiti orang lain? Berapa kali kita menunda sholat? Berapa kali kita ghibah? Berapa kali kita sombong tanpa sadar? Semua itu terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan, bisa menjadi alasan murka Allah di akhirat. Maka mari kita segera bertaubat sebelum terlambat. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, mari kita rendahkan hati kita. Kita aminkan doa ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, lindungi kami dari akhlak yang buruk,
dari perbuatan yang Engkau murkai, dan dari kebiasaan yang menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.